Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Khalif dari Universitas Telkom Kendal, program studi Manajemen Informatika. Nah, pada kesempatan kali ini di mata kuliah Keamanan Sistem Informasi, saya mengambil tema antisipasi dampak social engineering pada bisnis perbankan. Kenapa saya mengambil tema di dunia perbankan? Karena dengan maraknya atau canggihnya suatu teknologi di sekarang ini, banyak orang-orang nakal atau hacker-hacker yang memanfaatkannya tersebut. Contoh untuk yang kasus kemarin atau baru-baru ini, ada beberapa nasabah bank yang tiba-tiba kehilangan uang atau saldonya berkurang, padahal dia tidak melakukan suatu transaksi atau melakukan belanja online atau dan lain-lainnya. Tiba-tiba uang mereka berkurang. Nah, oke, sebelum kita melanjutkan ke tema, untuk kalian bisa subscribe dan like. Kalau kalian sudah melakukannya, oke, kita lanjutkan ke tema. Sebelumnya saya akan bahas di sini yaitu pengertian dari social engineering. Apa sih itu social engineering? Social engineering merupakan adalah suatu seni memanipulasi atau menipu seseorang sehingga mereka mau memberikan informasi-informasi yang bersifat rahasia. Nah, kayak contoh kasus yang kemarin, mungkin tanpa sengaja nasabah atau orang tersebut memberikan informasi yang tanpa dia sengaja, padahal itu merupakan akses atau cara dari para hacker untuk membobol rekening mereka. Nah, di sini ada beberapa ancaman social engineering terhadap sistem perbankan. Yang pertama yaitu fraud atau penipuan atau kecurangan. Yang kedua, penyusupan ke jaringan. Yang ketiga, aktivitas mata-mata. Yang keempat, pencurian identitas. Yang kelima, menghadirkan gangguan pada sistem. Kenapa para hacker ini lebih suka menggunakan cara social engineering? Mereka lebih suka menggunakan cara ini karena dinilai dengan menggunakan cara ini dia akan lebih mudah mendapatkan akses daripada menggunakan teknik-teknik hacking yang biasa digunakan. Nah, di sini ada 4 kelompok atau individu di perbankan yang kerap menjadi korban. Yang pertama yaitu resepsionis atau helpdesk sebuah kantor bank, karena mereka merupakan pintu masuk ke dalam bank yang biasanya memiliki pengetahuan rendah, dan mereka pun dituntut untuk melakukan suatu pelayanan yang sangat amat ramah terhadap nasabah, sehingga ini merupakan titik lemah atau sasaran empuk bagi para hacker tersebut. Yang kedua yaitu IT support yang melayani pimpinan dan manajemen bank. Mereka juga mengarah ke poin nomor 2 ini karena IT support itu memiliki akses atau memegang peranan penting dalam suatu data yang sangat bersifat rahasia, sehingga untuk para hacker bisa menguras atau semua informasi dari bank tersebut. Untuk yang ketiga, administrator sistem dan pengguna komputer. Ini merupakan pengelola password dan akun semua pengguna teknologi informasi yang berhubungan dengan bank atau perusahaan tersebut. Yang keempat, mitra kerja atau vendor. Pihak yang menyediakan berbagai teknologi beserta fitur-fitur yang digunakan oleh manajemen dan karyawan bank. Yang kelima, karyawan baru yang masih belum begitu paham mengenai prosedur standar keamanan informasi di dalam dunia perbankan. Untuk metode social engineering yang biasa dilakukan hacker terhadap keamanan sistem perbankan itu ada berbagai macam cara atau banyak sekali cara yang digunakan supaya dia bisa mendapatkan suatu
informasi-informasi penting supaya bisa membobol atau merusak sistem. Yang pertama yaitu dengan cara broad texting, pendekatan dengan korban. Dengan cara ini mereka menggali informasi atau membujuk korban untuk melakukan suatu tindakan seperti memberikan password, memberikan instalasi program. Jadi dengan cara ini para hacker itu akan lebih leluasa tanpa dia masuk ke sistem atau ke jaringan suatu bank. Dia bisa dengan mudah melakukan pendekatan ke pasien atau nasabah sebagai korbannya. Untuk yang kedua, phishing, pengiriman email palsu, di mana seolah-olah yang melakukan pengiriman itu dari pihak bank atau perusahaan yang dipercaya. Yang ketiga, shoulder surfing, pengamatan langsung ke korban. Ini seperti memata-matai. Jadi untuk seperti pengambilan uang di ATM, ada orang yang di belakang. Nah, itu seperti itu. Jadi kita perlu waspada, kita perlu hati-hati agar kita terhindar dari social engineering ini. Yang keempat, dumpster diving atau mencari berkas. Nah, biasanya untuk para nasabah ini setelah melakukan pengambilan uang di ATM itu biasanya membuang struk. Nah, untuk para hacker ini merupakan kesempatan yang sangat baik. Selain mencari hal seperti itu, biasanya untuk model dumpster diving ini biasanya seperti kita dikasih akses untuk masuk, supaya kita tidak lupa, kita mencatat password dan email, kita tempel di suatu meja atau di mana. Nah, ini biasanya yang digunakan untuk hacker. Jadi dengan cara ini dia tidak perlu ribet, tidak perlu rumit. Dia bisa mendapatkan akses masuk ke suatu jaringan. Karena apa? Karena kita meninggalkan jejak, yaitu berupa email atau password yang kita taruh atau kita tempel di meja. Contohnya seperti itu. Untuk yang kelima, tailgating, pelaku yang tidak memiliki akses masuk ke dalam area terbatas dengan mengikuti pekerja yang mempunyai akses. Nah, dari permasalahan-permasalahan di atas tadi atau penjelasan tadi, itu ada beberapa pencegahan social engineering pada bisnis perbankan, yaitu pencegahan terhadap serangan fisik. Contohnya melakukan pemeriksaan kartu identitas bagi siapapun yang memasuki gedung. Yang kedua, beberapa dokumen khusus perlu untuk dikunci atau diamankan dalam laci. Yang ketiga, dokumen-dokumen lainnya perlu di-shredding agar tidak bisa dibaca oleh pihak-pihak yang mungkin melakukan dumpster diving. Yang keempat, media magnetik harus dihapus isinya agar datanya tidak bisa dipulihkan kembali. Yang kelima, bila perlu tong-tong sampah harus dikunci dan diawasi atau dibakar biar kita tidak meninggalkan jejak. Yang keenam, semua perangkat yang terhubung dalam jaringan termasuk sistem remote perlu diproteksi dengan kata sandi. Itu adalah pencegahan terhadap serangan fisik. Nah, untuk pencegahan terhadap serangan psikologis ini biasanya lebih mengarah ke human atau orang.
Jadi apa yang perlu dilakukan suatu bank atau perusahaan, yaitu yang pertama dengan mengadakan pelatihan kepada pegawai. Yang kedua, pengaturan jam istirahat yang tepat. Yang ketiga, pembuatan komitmen kerja sesuai SOP. Jadi dengan mengadakan pelatihan kepada pegawai, kita memberikan ilmu atau memberikan suatu wawasan agar para pegawai ini bisa bekerja dengan standar kerja atau SOP yang sudah berlaku di suatu sistem perbankan tersebut. Jadi yang tugasnya satpam ya satpam, yang tugasnya resepsionis ya resepsionis. Kita tidak resepsionis terus ngerangkap sebagai office boy. Nah, contohnya misal seperti itu. Jadi kita kerja sesuai SOP, kerja kita masing-masing, job kita di mana yaitu yang kita kerjakan. Selanjutnya untuk upaya pencegahan social engineering terhadap nasabah bank. Nah, apa yang perlu dilakukan suatu bank untuk melindungi nasabahnya? Yang pertama, memberikan brosur atau buku saku yang berisi tentang gambaran, perilaku, dan bahaya social engineering. Yang kedua, memasang pengumuman atau peringatan di ATM atau lokasi-lokasi tertentu supaya apa? Supaya nasabah lebih berhati-hati terhadap ancaman social engineering. Yang ketiga, berkoordinasi dengan petugas keamanan di lokasi ATM. Jika ada perilaku yang mencurigakan atau seseorang yang mencurigakan, supaya bisa lebih cepat teratasi. Yang keempat, membuat iklan layanan masyarakat di televisi tentang potensi bahaya social engineering. Yang kelima, menayangkan video tentang bahaya social engineering di banking hall atau ruang tunggu nasabah. Yang keenam, menyebarkan SMS kepada setiap nasabah mengenai bahaya social engineering. Nah, dari tema yang saya ambil tersebut, jadi dapat kita simpulkan kenapa pihak hacker lebih mengambil cara ini atau menggunakan social engineering ini. Karena pihak hacker sekarang menyadari bahwa sistem keamanan di perbankan itu sekarang sudah menjadi sangat amat baik, walaupun ada beberapa sistem yang masih bisa diacak atau diretas, karena semua yang namanya buatan manusia itu tidak ada yang sempurna, pasti ada kelemahannya. Jadi dengan menyadari adanya suatu perbaikan sistem dalam suatu perbankan, maka dari pihak hacker ini dia menggunakan social engineering supaya bisa melakukan pendekatan ke humannya atau ke orangnya. Nah, dengan melakukan pendekatan ke orang itu akan lebih mudah mendapatkan akses daripada dia harus melakukan suatu langsung masuk ke sistemnya. Nah, kalau dia sudah melakukan pendekatan, kalau dia sudah mendapatkan akses, itu akan lebih mudah. Nah, jadi untuk kita sebagai nasabah atau sebagai konsumen dalam suatu bank, itu kita harus hati-hati terhadap bahayanya social engineering ini. Mungkin dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada suatu penjelasan yang salah. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.